Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sekar Arianto, NIM 193111005. Di sini saya akan menjelaskan materi masail fikih, memahami masalah kontemporer, yaitu dalam bab 1 tentang memahami historisitas fikih. Poin yang pertama yaitu memahami historisitas fikih. Al-Quran dan hadis dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Aspek sosiokultural yang melatar belakangi pewahyuannya tidak membatasi cakupan kandungannya. Bahkan, Al-Quran melampaui batas-batas eksternal partikular yang melatar belakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu seperti komunitas Arab, Mekah, dan Madinah, melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia kapan dan dimanapun berada. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali, yaitu Wali Songo, yang berada di Jawa, berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datuk yang ada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia yang disebut Muhammadiyah dan NU, kemudian aliran yaitu Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Organisasi, aliran, dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi perkuatan dan kekayaan pada sisi lain. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksa oleh negara. Yang kedua yaitu stagnasi tasyrih Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Dapat dikatakan, fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Karena itu, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat lain walaupun dalam waktu bersamaan. Hal itu disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Idealnya, fikih menjadi instrumen bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Tuhan, dan manusia pun tidak diperalat oleh fikih. Jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilai akhlak yang terdapat pembagian hukum dalam Islamnya paling tidak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum i'tiqodiyah, dan yang kedua, hukum khuluqiyah, dan yang ketiga, hukum a'maliyah. Yang pertama, hukum i'tiqodiyah itu merupakan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang-orang yang terbebani dengan hukum. Kemudian yang kedua tadi, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hal yang wajib atas orang-orang mukallaf yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Dan yang ketiga yaitu hukum a'maliyah. Hukum amaliyah itu yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Selanjutnya yaitu membahas tentang fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam memandang bahwa
Mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang demikian besar, juga sekaligus menjadi salah faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Adapun imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, dengan nama lengkapnya Nu'man bin Sabit bin Zauti, yang dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Ia belajar dari ulama tabi'in Hamad bin Abi Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar. Yang kedua yaitu Imam Malik, yang nama lengkapnya yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah. Ia berguru pada ulama Madinah. Dan yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i, dengan nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syafi'i al-Mutallibi, yang dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah. Diriwayatkan dari tarikh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan bahwa kedua ulama itu tadi telah menulis Usul al-Fiqh, namun kitabnya tidak sampai kepada umat Islam generasi sesudahnya. Kitab Usul al-Fiqh ini yang sampai kepada kaum muslim yang sahih dan hingga hari ini masih monumental adalah yang ditulis oleh Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nama kitabnya adalah Kitab Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Imam yang keempat yaitu Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi, dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Kitab fikih yang banyak mengakomodir pendapat para imam yang disebut terlupakan itu adalah kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, yang merupakan karya monumental Ibnu Rushd al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Poin yang selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis yang sudah berbeda dengan masa Nabi. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka, baik zaman maupun tempat, masih terbilang sangat dekat, dan belum ada generasi yang mengantarainya. Maka pada zaman Rasulullah SAW, hukum Islam merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan yang muncul. Pada masa sahabat, memvertifikasi pemahaman dengan cara merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman atau fikih, dengan merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu, yaitu pemikiran, melalui prosedur ijtihad mereka. Poin yang selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab terhentinya perkembangan kajian fikih adalah kodifikasi atau tadwin. Gerakan kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Pada zaman ini berkembang tradisi diskusi mazhab. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Persoalan yang fatal adalah kebesaran melakukan manipulasi riwayat demi mempertahankan mazhabnya. Mereka kemudian melahirkan mitos di sekitar para imam mazhab. Ijtihad dapat dikelompokkan pada kategori ijtihad mutlak dan ijtihad fil mazhab. Jenis ijtihad yang tutup adalah ijtihad mutlak, dan bagian yang terbuka adalah pintu ijtihad fil mazhab. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Poin yang selanjutnya yaitu membahas tentang mengembangkan ijtihad independen atau mutlak.
akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas al-fiqih dalam diskursus keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Fikih secara khusus harus mampu merespon persoalan masyarakat hari ini. Fikih harus relevan dengan perkembangan zaman. Dengan itu, akan berarti bahwa Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah interpretasi terhadap sebagian makna Islam yang sebenarnya relatif. Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam setiap dimensi ruang dan waktu. Jika diterjemahkan sesuai dengan konteks zaman dan milieu, disinilah pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul fikih. Para mujtahid muncul sehubungan dengan masalah kemasyarakatan yang muncul seiring dengan bertambah luasnya wilayah jangkauan Islam. Di zaman ini juga muncullah 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Semuanya berijtihad berdasarkan kondisi zaman mereka hidup. Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Ini yang selanjutnya yaitu tentang Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam di Indonesia yaitu umat Islam yang unik dan heterogen dari segi agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan juga kebudayaannya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Contohnya, dalam penetapan puasa dan hari raya Idul Fitri, itu biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan-perbedaan. Akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab itu sendiri dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat untuk mengkaji teks Al-Quran dan hadis pun melemah. Padahal, pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran atau ijtihad. Kegelisahan intelektual tersebut merupakan respon atas perlakuan umat lebih mensakralkan kebenaran fikih menurut mazhab yang dianutnya dibanding animo untuk menggali sumber primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Poin yang selanjutnya yaitu tentang kearifan menyikapi perbedaan. Pada tataran realitas, keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan. Tidak mudah dalam menyikapi ikhtilaf yang dimaksudkan dalam hadis yang artinya berbunyi, perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat, sehingga dapat berimplikasi menjadi rahmat bagi kemanusiaan. Sebab, jangankan perbedaan dalam kehidupan antar umat yang berbeda agama, kenyataannya perbedaan pemahaman ajaran di kalangan intern umat beragama tidak jarang menjadikan sumber perpecahan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap beberapa faktor empirik. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih, warisan ulama di masa-masa awal. Selain perkembangan sosial dengan segala kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat Islam. Poin yang terakhir yaitu tentang urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Uraian sebelumnya secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia.
kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih mazhab qauli, sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis, mazhab manhaji, melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah. Fuqaha atau ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu istihad seyogianya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam yang harus terus diuji. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.